Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Teman-teman dan sahabat semua, untuk bisa mudah beternak entok dengan keuntungan yang besar, dengan hasil yang maksimal, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, nah di sini akan saya jelaskan tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena hukumnya wajib. Jadi peternak itu hukumnya wajib paham tentang keempat hal ini. Jadi untuk pemula mohon jangan dimatikan dulu video ini sebelum teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Tetapi kalau buat senior-senior saya silahkan, mau di skip mau dimatikan tidak menjadi masalah. Karena untuk senior kita sendiri bisa saja saya akan selalu berguru kepada senior-senior saya, entah itu senior yang ada di YouTube maupun yang di luar YouTube, karena terlalu banyak senior saya justru malah berada di luar YouTube. Ya teman-teman, nah kita akan sampaikan, kita akan jelaskan tentang beberapa hal yang wajib hukumnya untuk kita pahami di dalam menjalankan usaha peternakan entok agar kita terhindar dari yang namanya kerugian. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama harus kita ketahui adalah tentang takaran pakan ya teman-teman. Ingat, takaran pakan untuk setiap usia itu tentu saja berbeda. Jadi jangan salah persepsi teman-teman dan sahabat semua. Untuk takaran pakan usia 1 hari itu pasti akan berbeda dengan takaran pakan usia 30 hari atau 1 bulan ya. Nah tentu saja dengan jenis pakan yang berbeda. Jadi untuk takaran pakan usia 1 hari itu jelas kurang dari 1 ons per ekornya. Misalnya usia 1 hari sampai kepada 1 minggu itu keperluan pakannya atau kebutuhan pakannya itu masih sedikit sekali. Tapi jangan tanya teman-teman ketika entok-entok teman-teman sudah mencapai usia 1 bulan. Di situ nanti akan terjadi pembengkakan biaya pakan yang sangat luar biasa. Bisa sampai mencapai 4 kali lipat ya. Ya, teman-teman dan sahabat semua ingat bisa mencapai 4 kali lipat biaya pakannya. Ya, maka jangan salah. Nah, kemudian ketika kita paham tentang takaran pakannya, maka untuk selanjutnya kita akan paham juga tentang jenis pakan yang akan kita gunakan untuk entok, terutama adalah untuk entok usia 1 hari sampai kepada panen. Ya. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa untuk entok usia 1 hari ya tentu saja kita tidak akan mengajari, bahwa teman-teman pasti sudah tahu, pasti akan menggunakan pelet ataupun pur ya teman-teman, sampai kepada usia setidak-tidaknya adalah 2 minggu. Tapi yang sudah saya terapkan di peternakan entok saya menggunakan jenis pakan pabrikan atau pelet ya, itu sampai kepada usia 1,5 bulan, 1,5 bulan itu minimal ya. Nah kemudian bagaimana cara supaya bisa menekan biaya pakan, karena kita tahu bersama bahwa ketika kita beternak entok dengan hanya menggunakan pakan pabrikan tentu saja biayanya akan sangat luar biasa besar, nanti akan tidak sesuai dengan nilai jual daripada entok yang kita besarkan ya. Maka kita harus paham tentang racikan-racikan pakannya. Adapun jenis pakan yang bagus, yang bernutrisi tinggi atau mempunyai nutrisi yang lengkap, tentu saja di video saya sudah ada dari pakan alternatif. Jadi jangan sampai nanti teman-teman salah pilih pakan. Mentang-mentang kita mau menekan biaya pakan, kemudian kita memberikan jenis-jenis pakan yang justru malah mempunyai atau hanya memiliki nutrisi atau kandungan nutrisi yang rendah. Akibatnya fatal karena entok itu pasti akan kurus ya. Bukan berarti pakan alternatif itu tidak mengandung nutrisi, bukan. Banyak sekali pakan-pakan alternatif yang bisa kita dapatkan dari alam tapi dengan kandungan nutrisi yang bagus ya teman-teman. Dan itu di video saya sebelumnya sudah ada, silakan diklik jenis pakannya apa saja. Karena kalau dijelaskan di sini nanti kita akan keluar dari tema dan kemudian durasinya akan terlalu panjang ya teman-teman. Nah untuk yang ketiga, langsung saja yang ketiga ya teman-teman. Setelah kita tahu takaran pakannya, kemudian jenis racikan pakan yang bagus untuk entok-entok kita dengan berbagai usia, dan kemudian untuk yang ketiga ini adalah pemilihan bibit yang super. Tanpa bibit-bibit yang super, apalagi untuk pembibitan seperti ini teman-teman, maka kita akan dirugikan ya, karena entok yang kita pelihara, yang kita kasih makan ya,
indukannya tidak produktif untuk bertelur. Maka dari itu wajib hukumnya sebagai peternak itu harus memiliki atau memilih indukan-indukan yang super. Tanpa bibit-bibit yang super, sepertinya ternak entok kita hanya mendapatkan capek ya teman-teman, tanpa ada penghasilan. Bagaimana nggak capek teman-teman dan sobat semua ketika kita sudah membesarkan, ngasih makan, tapi indukan entok kita tidak mau bertelur ya. Tentu saja yang akan kita dapatkan hanya capek ya. Untuk itu saya mengantisipasi, khususnya adalah untuk pemula, jangan sampai terjadi ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian bagaimana sih caranya supaya entok cepat bertelur? Kemudian racikan atau jenis pakan apa saja yang membuat entok ini bisa kemudian cepat di dalam bertelur serta mempunyai jumlah telur yang banyak, itu di channel ini sudah ada. Jadi silahkan diklik di video saya sebelumnya. Dan kemudian untuk yang keempat ya, setelah kita pilih bibitnya ya, yang super tentunya, yang keempat ini penting ya. Kenapa? Karena yang keempat ini kita harus mengetahui tentang bagaimana cara membuat kandang yang tepat untuk entok-entok kita. Tentu saja dengan sirkulasi udara yang cukup. Kalau untuk kandang bebas seperti ini, maka jangan sampai nanti jumlah populasi yang ada tidak sesuai dengan ukuran kandang kita. Jadi akibatnya nanti entok-entok akan bejubel, terlalu penuh entoknya daripada lokasi yang ada ya. Jadi kita harus tahu ukuran ideal untuk kandang entok itu per 10 ekor berapa meter. Kita harus paham ya. Kenapa kita harus paham ya? Karena efek sampingnya atau dampaknya itu pasti akan fatal buat entok-entok kita ketika terlalu sempit ya teman-teman. Ya, untuk itu saya sarankan sekali lagi, di dalam pembuatan kandang silakan tempatkan di tempat yang memang sirkulasi udaranya cukup, kemudian entok-entok kita supaya menjadi sehat. Yang terakhir adalah pemasaran. Jadi untuk pemasaran insya Allah sudah ada di video saya sebelumnya.